Kak, maaf masih di mute itu. Oh iya, oh iya maaf deh. Oke, ketemu lagi. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai gerak vertikal dan juga gerak parabola ya. Sebenarnya gerak vertikal ini rencananya akan dipelajari kemarin, namun nggak cukup waktunya. Jadi kan kita bahas hari ini. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke soal yang kemarin ya. Soalnya seperti ini. Jadi mobil tersebut awalnya dia dari diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, dalam selang waktu T sekon. Jadi kalau kita gambarkan grafik kecepatan terhadap waktunya, ya mula-mula dia dipercepat seperti ini, yang mana em, yang mana gradiennya ini menunjukkan percepatannya. Nah, menunjukkan percepatannya seperti ini. Nah, kemiringannya ini merupakan percepatannya. Selama T sekon, berarti di sini sampai waktu T sekon. Nah, kemudian mobil diperlambat sampai dia berhenti dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Jika waktu total dimulai dari mobil bergerak sampai dia diam adalah 30 sekon, maka berapa lamakah mobil bergerak dipercepat, atau katakanlah berapa nilai T, kemudian berapa lama dia diperlambat. Jadi kan ini dipercepat 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian dia diperlambat, ini sebenarnya eh, yang 4 meter per sekon ini lebih landai daripada si 5 ya, karena semakin tinggi percepatannya, nah semakin curam juga grafiknya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, itu nah, yang ini A-nya 4 meter per sekon kuadrat, yang ini perlambatannya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian dari sini, dari 0 sampai percepat ini adalah waktunya T sekon, katakanlah ini T1, ya kita ambil aja T1. Kemudian dari sini, dari dia em, dari sebelum dia diperlambat tuh, ketika dia mulai diperlambat, nah waktunya adalah T2 sampai dia berhenti. Jadi pas dia berhenti, kecepatannya udah nol, jadi di sini lagi. Nah, jadi kan dia katanya kata kuncinya di sini adalah sampai dia berhenti. Nah, jadi dari keadaan dipercepat, kemudian dia sampai berhenti. Jadi kecepatannya di sini nol lagi. Nah, yang mana waktu dari sini ke sini itu adalah 30 sekon. Artinya T1 tambah T2 itu sama dengan 30 sekon. Nah, kemudian kita kan udah tahu bahwa jarak itu, jarak total itu adalah luas di bawah kurva, di bawah kurva V. Nah, jadi jaraknya harus di bawah kurva V ya. Jadi kalau nanti itu diketahui kurvanya adalah A, eh, katakanlah kurva kurva percepatan. Nah, luas di bawah kurva percepatan, kurva percepatan itu bukan jarak, nah, melainkan itu kecepatan. Ya, eh, karena kan kalau luas di bawah kurva itu kan berarti integralnya ya kan. Sedangkan S itu merupakan integral dari V. Nah, jadi sama saja kita mencari luas kurva V terhadap T. Jadi makanya kita dapat jarak dengan menghitung luas daerah di bawah kurva V itu sama saja dengan jarak total yang ditempuh. Jadi ini kan merupakan dua buah segitiga ya kan. Jadi untuk mencari luasnya nggak bisa setengah kali alas kali tinggi aja. Karena apa? Karena ini segitiga nggak sembarang. Jadi harus kita bagi dua dulu. Ini merupakan segitiga pertama, yang ini merupakan segitiga kedua. Nah, jadi pertama itu ada segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga siku-siku, yang kedua juga segitiga siku-siku. Yang mana ini tingginya, katakanlah lebarnya aja, lebar. Terus yang di sini adalah alasnya atau T1. Jadi luasnya, katakanlah ini S1, luas segitiga satu tentu setengah kali alas kali T1 dikali tinggi kali lebarnya L. Nah, kemudian eh, untuk luas L2, luas segitiga yang kedua, nah ini lebarnya sekarang adalah sama juga kan, karena sini sama-sama L. Jadi ketinggian segitiga sama-sama L, terus tapi alasnya adalah
T2. Jadi luasnya adalah setengah kali alasnya kali tingginya L. Jadi untuk jaraknya tentu sama dengan L1 tambah L2 jarak totalnya. Jadi jarak total sama dengan L1 tambah L2. Atau S total sama dengan setengah T1 kali L tambah setengah T2 kali L. Nah, L itu berapa sih? L itu kan tinggi di sini. Artinya dia dimensinya adalah kecepatan. Ini kan kecepatan nih. Nah, dia kan disumbu Y adalah kecepatan. Yakni kecepatan saat waktunya T2. Kan dia di sini kan GLBB. Nah, kan benda itu dipercepat terus sampai di sini. Sampai waktu maksimumnya. Yakni sampai T1 sini kan. Nah, jadi L itu adalah kecepatan kecepatan di waktu T1. Nah, di waktu T1 atau dikatakanlah kecepatan akhir dari GLBB dipercepat dan kecepatan awal dari GLBB diperlambat. Nah, jadi ada dua caranya. Jadi kalau kita pakai persamaan yang pertama, GLBB yang pertama, GLBB untuk dipercepat, berarti kan PT sama dengan V0 tambah AT. Yang mana V0 ini adalah kecepatan saat di sini, saat mulai dia gerak. Ini sama dengan 0, ya kan? Jadi tinggal AT aja. Nah, A itu adalah kecepatan sama di sini. Nah, berarti 4 kali T-nya. T-nya T siapa? Itu T sampai di sini. Yakni T1. Jadi, PT, V saat di eh, ya, V saat di T1 itu sama dengan 4 T1. T saat di sini ya, kecepatan saat di sini. Kemudian dengan cara yang kedua, dengan cara GLBB diperlambat, dengan cara GLBB diperlambat, berarti kita tinjau yang ke GLBB diperlambat ini. Dari sini ke sini. Ini persamaannya PT sama dengan V0 dikurang AT. Kenapa kurang? Karena dia sekarang diperlambat. Yang mana V0 ini adalah kecepatan dari si mobil ketika di titik ini. Ya, titik A kata-kata itu kan. Kan mula-mula dia diperlambatkan, dia di A ini. Nah, jadi ini tentu sama dengan si 41 ini. 4T1. Karena dia eh, karena dia satu titiknya sama gitu kan. Jadi tentu sama dengan kecepatan akhir dipercepat atau sama juga dengan kecepatan awal jadi diperlambat. Nah, kemudian saat saat T sama dengan T2, saat T sama dengan T2, V mobil kan sama dengan 0. VT-nya kan sama dengan 0 di sini. Saat T-nya T2. Nah, sampai jadi T2 ini kan V-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan V0 kurang AT2. Jadi T2 jadi V0 jadi V0 itu sama dengan AT2. Yang mana A di sini adalah yang diperlambat, bukan yang 4 ini, yakni 5T2. Nah, V0 ini sama dengan VA yang di sini ya. Nah, sama juga dengan di sini. Nah, jadi sebenarnya kita dapat hubungan antara um, T1 sama T2. Nah, ini kan ini sama juga dengan V0. Nah, ini sama juga dengan V0 ya. Kenapa? Karena kan um, dia kan awalnya dipercepat sampai ke sini. Nah, kecepatan di A ini adalah V0 tambah AT. Nah, yang mana V0 adalah kecepatan awal di titik mula-mula ini. Jadi sama dengan 0. Nah, kemudian dia dipercepat dengan kecepatan 4 meter per second kuadrat sampai selama waktu T1. Tentu kecepatan dia di A ini menjadi 4 T1. Nah, kemudian tentu pas di sini dia punya kecepatan awal. Dia kan diperlambat nih. Nah, dia punya kecepatan awal namanya si V0 yang di sini untuk gerakan diperlambat. Kemudian dia diperlambat dengan perlambatan 5 meter per second kuadrat selama T2. Nah, jadi karena pada saat dia berhenti di sini, saat dia berhenti, itu kecepatannya udah 0, nah, maka dia 0 sama dengan V0 kurang AT2.
ya, T0 kurang AT2. Mana T2 adalah selang waktu dari sini, dari A ke berhenti ini. Nah, jadi V0 sama dengan 5AT2 yang sama dengan 4 ini. Jadi kita dapat hubungan 4T1 sama dengan 5T2. Atau T1 itu adalah 5/4T2. Nah, ini kita dapat hubungannya satu kan. Nah, kemudian kan kita punya ini juga. Nah, dan itu apa ya? Maka berapa lama mobil bergerak dipercepat dan berapa lama mobil bergerak diperlambat. Nah, ini kan tadi kan totalnya itu yang mana T1 tambah T2 itu kan sama dengan 30 dari awal sini kan. Nah, T1 tambah T2 itu kan 30, waktu totalnya kan 30. Jadi kita masukin salah satu ke sini. Jadi kita masukin nilai T1 ke sini, 5/4 T2 tambah T2 sama dengan 30, ya kan? Nah, ya masukin ke sini, hubungan antara T1 dengan T2, berarti 5 T2 tambah T2 sama dengan 30. Terus ini kalau kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya jadi 4/4. Ya, jadi 9/4 T2 sama dengan 30. Jadi T2 itu adalah 120 dibagi 9 atau berapa ini? 40/3 ya, 40/3 sekon. Ya, kali 3 ya, 40/3 sekon. Nah, kemudian ini dapat nih waktu ketika dia bergerak diperlambat, karena kan T2 diketahui di sini. Nah, kemudian kalau untuk menentukan T1, masukin ke sini. Nah, masukin lagi nilai T2 ke sini. Jadi T1-nya adalah 5/4 kali T2. T2-nya adalah 40/3. Coret, D10, maka hasilnya adalah 50/3 sekon. Nah, jadi kita dapatkan nih, ternyata waktu dipercepat adalah 50/3 sekon. Nah, waktu diperlambat adalah 40/3 sekon. Nah, kalau ada jumlahkan ini, waktu totalnya 40 tambah 40/3 tambah 50/3 jadinya 90/3 atau 30 sekon. Nah, cocok dengan hasil dengan soal yang diberikan, 30 sekon. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu ya di titik sini. Yang mana tentu kecepatan di sini, kecepatan akhir dipercepat itu sama dengan kecepatan awal diperlambat. Nah, jadi kuncinya di sini. Nah, di sini kata kuncinya. Kemudian kalau ditanya berapa kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata dari mobil. Nah, bagaimana cara menentukan kecepatan rata-rata? Rata-rata ya. Jadi V rata-rata itu adalah S total dibagi dengan T total atau dibagi 30 karena totalnya 30. Nah, bagi 30. Sedangkan S total tadi adalah ini, setengah T1 kali L tambah setengah T2 kali L. Kita copy saja. Nah, sedangkan L itu tadi L kan sama dengan ini ya, kecepatan saat di titik A. Nah, L itu kan kecepatan saat di titik A tinggi dari tinggi dari segitiga. Nah, yakni sama dengan 4P1 atau sama dengan 5T2. Nah, boleh pakai salah satu. Saya ambil aja yang ini, 4T1. Jadi L itu adalah 4T1. Jadi kita masukin ke sini, di setengah. Nah, T1 ini kita masukin nilainya. T1 50/3, kemudian L itu 4T1, berarti 4 kali 40/3. Nah, tambah setengah kali T2, kebalik ya. T1 adalah 50/3 kali L, 4T1, berarti 4 dikali
50/3 tambah setengah T2-nya adalah 40/3. Kemudian L-nya adalah 4 T1 berarti kali 50/3. Kemudian baru dibagi 30. Oke, ini kalau disederhanakan berapa ini? Ibu. Hmm, 100 berapa? Jadi ini 1.800 dibagi 100/3. Nah, atau 10/3 meter per sekon. Nah, kira-kira seperti itu. Atau mungkin ada kesalahan di perhitungan, tapi kira-kira seperti itu caranya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, Dek? Enggak. Berarti aku kemarin salah pakai cara ya, Kak. Soalnya aku kemarin ngerjainnya pakai yang itu, cara yang kayak yang contoh nomor 2 yang kemarin. Contoh nomor 2. Sebenarnya kalau untuk soal kayak gini lebih gampang digambarin grafiknya. Kamu pakai grafik atau enggak? Enggak. Ya, lebih gampang pakai grafik sebenarnya. Kita juga lebih jelas juga kan apa untuk soal yang lebih kompleks nanti misalkan dia dipercepat terus situs konstan terus diperlambat lagi terus konstan lagi kata. Ini lebih gampang pakai grafik sebenarnya. Itu, jadi kita lebih jelas juga. Oke, terus kita masuk ke gerak vertikal. Apa sih yang dimaksud dengan gerak vertikal? Ya, berarti kan gerak yang ke atas. Jadi, gerakan ini tuh terjadi ketika kita melemparkan sesuatu ke atas. Nah, karena ada pengaruh gaya gravitasi yang selalu ke bawah. Nah, gaya gravitasi yang selalu ke bawah, yang mana besar gaya gravitasi itu adalah ini Gm m per r kuadrat ya. Ini merupakan besar gaya gravitasi. Yang mana G itu adalah konstanta universal, M ini adalah massa bumi, terus R ini adalah jarak antara benda ke jari-jari bumi. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini bumi kan. Ini bumi jari-jarinya R besar, terus bendanya berada di sini. Katakanlah dia H dari permukaan. Nah, R ini adalah jarak dari benda tersebut ke permukaan, ke inti bumi, ke pusat bumi paling dalam. Jadi dia merupakan gaya tarik menarik nih. Dari setiap benda yang berada di permukaan bumi atau berada di potensial gravitasi bumi, maka dia akan tertarik ke bawah. Nah, sebagai akibatnya, dia mengalami percepatan, namanya percepatan gravitasi. Nah, akibatnya, benda mengalami percepatan gravitasi. Nah, jadi pada gerak vertikal ini dia, kalau dia naik, nah, pas dia naik itu selalu ada perlambatan ke bawah. Dia selalu ditarik oleh gravitasi ke bawah. Itu juga kalau pas dia gerakannya turun. Nah, ini gerak terus. Kalau dia ini gerakannya naik, naik seperti ini, nah dia akan diperlambat sama gravitasi karena gravitasi selalu narik dia ke bawah. Dan ketika dia naik, gravitasi akan narik dia ke bawah sehingga dia gerakannya diperlambat terus, kecepatannya berkurang. Nah, berkurang terus kecepatannya, kan dia dilempar memiliki kecepatan katakanlah V0. Nah, ketika dia naik ke atas, kecepatannya ini berkurang terus, berkurang karena ada perlambatan gravitasi ini. Nah, dia ditarik oleh ke bawah ada gravitasi ini. Turun, perlambatannya, kecepatannya turun terus sampai di mana suatu titik kecepatannya udah nol. Dia udah nggak bisa gerak lagi. Nah, itulah yang dikatakan dengan ketinggian maksimumnya, Hmax. Ya, ini ketika dia udah nggak mampu naik lagi, artinya dia udah nol kecepatannya di situ. Kemudian ketika dia udah berhenti di sini, dia nggak punya kecepatan lagi, dia akan berangsur-angsur gerak turun. Nah, karena gerakan turun ini pas dia turun itu gerakan dia searah dengan percepatan gravitasi, kan gravitasi selalu ke bawah nih.
Jadi kan gerakan dia searah dengan percepatan gravitasi. Maka percepatan gravitasi di sini fungsinya sebagai mempercepat dia. Jadi kecepatannya naik terus, bertambah, 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 sampai pas dari tanah lagi, kecepatannya sama dengan V0. Jadi nih untuk eh, kasus tidak ada gesekan ya, nah, maka kecepatan kecepatan bola ketika dia kembali ke tanah itu sama dengan V0, artinya sama dengan kecepatan awalnya. Tapi kalau ada gesekan, nah pasti ada energi yang hilang di sini. Nah, akibatnya kecepatan bola ini ketika dia turun kembali itu lebih kecil daripada kecepatan awalnya sebelum dilempar. Dan ini lebih kecil daripada V0. Tapi untuk kasus ini kita abaikan gesekan udara, kita nggak meninjau gesekan udara. Yang ini kecepatannya menjadi sama dengan V0. Dan ini terkait juga sebenarnya dengan hukum kekekalan energi. Jadi kalau kita analisis gerakannya dulu kan, gerakan analisis pertama gerakan ke atas dulu. Karena saya gerakan ke atas. Yang pertama kan bola ini dia naik ke atas. Dia memiliki kecepatan awal. Kecepatan awalnya adalah V0. Kemudian ada gravitasi yang menarik dia ke bawah. Nah, gravitasi ini berfungsi sebagai perlambat, perlambatan bagi dia. Nah, jadi kalau otomatis kecepatan bola ini kan berubah terus, ya kan? Maka kalau kita lihat persamaan GLBB-nya, maka min G sama dengan dV dt, atau dia sebagai fungsi perlambatan di sini. Nah, ini perubahan kecepatannya adalah min G sama dengan dV dt. Ini kan mengganti A-nya. Kan awalnya persamaan GLBB itu adalah A sama dengan dV dt. Nah, kalau A-nya ini positif di sini, ini artinya dia gerakannya dipercepat. Kalau A-nya positif itu dipercepat ya. Nah, sekarang kalau pas dia gerakannya ke atas, itu dia diperlambat. Makanya ada negatif di sini. Dan percepatannya itu adalah percepatan gravitasi. Kecepatan gravitasi ini konstan. Untuk ketinggian tertentu di permukaan bumi, dia itu konstan. Tapi kalau dia tinggi banget gitu kan, misalnya hampir ketinggiannya hampir mendekati dia jadi bumi, katakanlah ini bumi gitu kan. Nah, dia ketinggiannya di sini, hampir mendekati dia jadi bumi. Jadi jarak dia ke apa ke pusat bumi itu adalah 2R. Nah, maka saat itu G tidak dianggap konstan lagi. G berubah. Karena apa? G itu dia sebenarnya rumus G itu adalah yang di sini. Nah, di sini adalah rumus G. Yakni G itu rumusnya adalah G M besar per R kuadrat. Kecepatan gravitasi itu sebenarnya adalah konstanta universal dikalikan massa bumi uh, dikalikan dengan R. Jadi jarak antara benda tersebut ke pusat bumi. Nah, itu. Jadi kalau jarak antara benda ini H, kan jarak antara benda ke permukaan bumi, H itu tidak jauh lebih kecil daripada jari-jari bumi, nah, maka bisa dianggap G-nya ini konstan. Atau benda ini tidak terlalu jauh dari permukaan bumi. Artinya misalnya kayak 100 meter atau 200 meter. Nah, itu masih bisa menggunakan G yang konstan, yakni sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ini besar G itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi benda yang bergerak ke atas ini, semuanya yang tidak ada gaya gesek, nah maka perlambatannya sama semuanya, yakni 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, artinya apa sih secara fisis? Kan tadi G itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Berarti kalau kita masukin ke sini, min 9,8 sama dengan dV dt. Nah, artinya, misalkan V0 itu adalah 100 meter per sekon. Katakanlah kecepatan awal dari bola ini sebelum dilempar adalah 100 meter per sekon. Nah, maka setiap waktu terdapat pengurangan kecepatan, yakni pengurangan kecepatannya adalah 9,8. Nah, jadi pada detik pertama setelah pelemparan, nah maka kecepatan dari bola ini berkurang dari 100
kurang 98. Nah, itu kecepatannya berkurang seperti itu. Kemudian pada detik kedua setelah 2 sekon dia bergerak, nah kurang lagi 98. Pada detik ketiga kurang lagi 98. Nah, gitu. Sampai pada titik akhir udah sudah nggak ada lagi, udah nol itu hasil kurangnya. Nah, maka benda tersebut berhenti sekarang. Nah, maka jadi pada saat di titik tertinggi seperti ini ya, titik tertingginya. Nah, titik tertinggi H katakanlah H max. Nah, maka kecepatan si benda ini V-nya sudah nol, dia nggak mampu bertambah tinggi lagi. Nah, saat itulah dia menempuh titik tertingginya. Jadi kalau dari persamaan ini, kita bisa selesaikan menggunakan integral ya. Di min G sama dengan dV dt, maka dV adalah min G dt. Kita integralkan ini, untuk mengenalkan D-nya, maka V adalah min G T tambah C. Nah, C ini yang sebagai V0-nya. Jadi VT-nya adalah V0 dikurang GT. Nah, jadi ini untuk gerakan yang gerakan ke atas. Gerakan ke atas saat dia diperlambat. Ya kan? Gerakan ke atas dia diperlambat. Yang mana V0 ini adalah kecepatan awal dia ketika dilemparkan. Kemudian G adalah kecepatan gravitasi dan T adalah selang waktu. Nah, yang tanyanya berapa lama benda akan berhenti? Benda akan mencapai titik tertinggi, katakan. Mencapai titik tertinggi. Ini kata kuncinya di sini. Nah, mencapai titik tertinggi ini. Nah, pada titik tertinggi kan tadi V-nya sama dengan 0. Maka dimasukin sini, jadi 0 sama dengan V0 dikurang GT, atau T adalah V0 per G. Ini disebut juga dengan T max. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Ini terlalu besar space-nya, kita kecil saja. Elementara. Kemudian pada gerak turun, gerak turun. Nah, berarti sekarang ketika dia udah mencapai titik tertinggi ini, nah dia bakalan turun lagi, cenderung untuk turun. Kan awalnya kecepatannya 0. Awalnya kecepatannya 0 kan. Tapi pada saat gerak turun ini, V0-nya sama dengan 0. Jadi kita analisisnya berbeda, analisis berpisah. Jadi yang pertama naik dulu, terus kemudian turun lagi. Nah, jadi kita lihat sekarang kan dia dari posisi tertinggi ini, nah V0-nya saat itu sama dengan 0. Nah, kemudian karena gerakan dia searah dengan kecepatan gravitasi, dia turun, terus gravitasi juga ke bawah, maka gravitasi ini berfungsi sebagai pemercepat. Nah, dia mempercepat si gerakan bola. Artinya apa? Gerakan bola akan bertambah terus sampai dia tiba di tanah. Nah, itu bertanah seperti ini. Maka persamaan GLB-nya adalah G sama dengan dV dt. Nah, dia berlawanan dengan yang perlambat tadi. Perlambat tadi dia min G dV dt. Kemudian kalau kita integralkan, ya sama seperti tadi, maka kita dapatkan Vt sama dengan V0 tambah Gt, ya kan? Nah, V0 ini ada kecepatan pada saat di titik tertinggi, yang mana sama dengan 0. Kan di titik tertinggi dia sama dengan 0. Nah, jadi Vt-nya adalah Gt. Jadi ini dia bertambah terus dengan faktor G. Ya, kemudian tadi kan pada saat mencapai tanah kan tadi kecepatan benda kan sama dengan V0 lagi. Jadi pasti seperti itu karena dia memenuhi kekekalan energi. Kan jadi pada saat kalau kecepatan di awalnya adalah V0, nah nanti dia baliknya juga akan V0. Jadi saat mencapai tanah, katakanlah T tanah begitu ya. Nah, maka kecepatannya adalah V0. Jadi V0 sama dengan G kali T tanah. Maka T tanahnya adalah V0 per G. Apa ini? Ini merupakan waktu yang diperlukan oleh bola dari
dari puncak untuk turun ke bawah, yakni T tanah. Nah, kemudian kalau ditanya berapa waktu total, udara di bola di udara. Nah, kalau dia di udara tentu pas dia naik sama pas dia turun, ya kan? Jadi T totalnya sama dengan T naik ini, T max ini dari 0 sampai ke T max. Nah, tambah T tanah, yakni dari posisi maksimum sampai ke tanah lagi, ya kan? Yakni V0 per G tambah V0 per G. Nah, artinya apa? Waktu yang diperlukan dia untuk naik ini sama dengan waktu yang diperlukan dia untuk turun. Nah, itu ajaibnya. Untuk kalau gerakan yang nggak ada gesekan ini, waktu dia naik sama dengan waktu dia turun. Nah, jadi adalah 2 V0 per G atau 2 kali T max. Jadi T totalnya adalah 2 kali T max. Jadi kalau untuk menentukan berapa waktu yang diperlukan oleh bola ini melayang di udara, ya udah tinggal kita cari T max-nya berapa terus dikaliin 2. Seperti ini. Langsung kita masuk pada soal. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika diketahui kecepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, nah jadi kecepatan gravitasi ini tergantung soal ya. Misalnya 9,8 itu orang bulatin jadi 10. Tapi sebenarnya 10 ini nggak tepat. Yang tepat itu ada 9,8. Biasanya orang pengen mudah aja, jadi diambil 10 ini. Tapi intinya kan fisiknya kita tahu. Kemudian maka tentukanlah besar kecepatan bola pada detik ke-1 dan detik ke-3. Pertama harus kita lihat dulu kapan bola mencapai titik maksimum. Karena kenapa? Karena kita harus tahu kapan bola ini turun, ya kan? Jangan-jangan pada detik ke-3 ini dia udah turun. Nah, jadi kalau dia turun kan kita pakai GLBB yang dipercepat. Kalau dia pas naik, nah kita pakai GLBB yang diperlambat. Jadi kita harus tahu dulu kapan dia turun. Nah, untuk menentukan kapan dia turun, kita cari T-max-nya. Nah, yakni kan ini kalau kita gambarkan, ini bola tadi, yang kecepatan awalnya adalah V0, kemudian dia naik ke atas, nah sampai di sini dia berhenti. Nah, di sini kan waktunya adalah T-max. Nah, waktu diperlukan untuk titik tertinggi. Jadi kita cari dulu T-max-nya. Nah, T-max itu adalah tadi V0 per G. Jadi V0-nya adalah 20 dibagi 10 sama dengan 2 sekon. Jadi waktu yang dia perlukan dari tanah sampai ke titik tertinggi ini adalah 2 sekon. Nah, jadi tanyanya kalau dia pas detik ke-1 dia pasti naik ya kan? Karena masih apa? Karena masih kecil daripada 2. Nah, pada detik ke-3 ini, pada waktu ke-3 sekon, nah ini kan detik ke-3 itu artinya pada waktu 3 sekon. Nah, pada waktu 3 sekon ternyata lebih besar daripada 2. Artinya saat itu dia gerak turun. Nah, jadi pada saat itu dia geraknya turun nih, pada waktu 3 sekon itu. Dan yang pertama adalah menggunakan GLBB naik atau GLBB diperlambat, ya. Karena kan 1 itu kan lebih kecil daripada 2. Jadi yang pertama untuk T sama dengan 1 sekon, pakai GLBB diperlambat. Kan ini tanyanya kecepatan ya, berarti kita pakai VT sama dengan V0 kurang GT. Jadi beda percepat sama perlambat cuma di negatifnya ini aja. Nah, kalau percepat dia positif, kalau perlambat dia negatif. Jadi kalau tanya pada detik ke-1 ya udah berarti V1 sama dengan V0-nya adalah 20 dikurang 10 kali 1. Nah, berarti ini adalah 10 meter per sekon. Jadi saat detik pertama, detik ke-1 kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Nah, kemudian pada detik ketiga, pada T sama dengan 3 sekon, nah pakai GLBB
GLBB dipercepat. Nah, dipercepat. Kenapa? Ya, karena dia sedang gerak turun. Karena waktunya yang 3 sekon itu lebih besar daripada waktu maksimumnya. Jadi pada saat itu dia pasti gerakannya adalah turun ya. Kemudian eh, kan udah dari 0 sampai sini kan 2 sekon. Dari sini ke sini kan ini 2 sekon. Nah, jadi kalau pada detik ketiga, kira-kira dari waktu dari maksimum ketiga itu berapa sekon? Satu, ya kan? Kan di sini dua nih. Nah, dia udah kepake dua. Yang tiga ini kan udah kepake dua. Nah, berarti sisa waktu dia untuk bergerak turun tinggal 1 sekon lagi. Jadi pada GLBB turun dipakai 1 sekon. Nah, jadi sini untuk gerakan GLBB cepatnya PT sama dengan GT. Jadi T-nya di sini adalah 1 sekon. Kenapa? Karena kan dia waktu eh, kan dia kan dua udah dipakai ke atas, 2 sekon kan untuk ke atas, itu kan dia 3 sekon nih. Nah, berarti sisa yang 1 sekon dia pas gerakan turun. Nah, jadi waktu ketika dia gerak turun itu 1 sekon, sedangkan 2 sekonnya dia gerakan naik. Nah, seperti itu cara menganalisisnya. Jadi T-nya sih ada yang 1 sekon, bukan yang 3 sekon ya. Jadi T-nya kali 10 kali 1 sama dengan 10 meter per sekon. Nanti sama ya kecepatannya. Tapi ini beda, ini pas dia naik, ini pas dia turun. Nah, coba deh kalau ada masukin 3 di sini, berarti kan 10 kali 3 sama dengan 30. Dan nggak mungkin kan, sedangkan 30 itu lebih besar daripada kecepatan awalnya, yakni 20 meter per sekon. Nah, nggak mungkin. Jadi kecepatan ketika di udara pasti lebih kecil daripada 20 meter per sekon ini. Ya, itu memenuhi hukum kekekalan energi. Atau ada cara lain sebenarnya, atau sebenarnya bisa pakai cara pakai rumus GLBB diperlambat aja sebenarnya. Tapi T-nya dimasukin yang 3. Jadi VT sama dengan V0 kurang GT, mana T-nya dimasukin 3 sekon. Kenapa masukin 3 sekon? Ya, berarti kita menganggapnya ini cuma satu gerakan aja. Cuma gerakan GLBB diperlambat aja sebenarnya. Jadi, berarti V0-nya ada 20 dikurang 10 kali 3. Ini 20 kurang 30 sama dengan min 10 meter per sekon. Nah, tanda negatif inilah yang mengindikasikan bahwa dia sedang gerak ke bawah. Jadi sebenarnya lebih gampang pakai cara yang satu aja. Analisis yang GLBB diperlambat aja sebenarnya. Pasti gerakan naik aja. Tapi T-nya dimasukin waktu total dia selama di udara, yakni yang 3 sekon ini. Bukan yang selisih dari maksimum ke posisi saat itu. Bukan yang satu tadi kita pakai. Tapi dari 0 sampai ke 3 sekon. Oke. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai titik maksimum. Nah, udah kita jawab tadi kan, yakni 2 sekon. Nah, P0 dibagi G, jadi 20 bagi 2 sama dengan 2 sekon. Oke. Nah, ketinggian maksimumnya sekarang. Ketinggian maksimum. Kalau di GBB, kalau di GBB berarti kita ini mau nyari posisi ya kan. Jadi posisi itu dia analogi dengan ketinggian maksimum. Jadi ini tuh ibaratnya bayangin aja ini gerakannya horizontal, gerakan biasa, bola biasa. Tapi sekarang percepatannya itu percepatan gravitasi. Nah, jadi H-nya itu adalah S maksimumnya. Ini H-nya adalah sama dengan S maksimumnya. Nah, jadi ini kecepatan awalnya di sini, terus jadi perlambat ke bawah. Nah, anggap gerakannya seperti ini. Jadi posisi vertikal seperti ini di, diputar. Nah, diputar seperti ini. Jadi jarak yang ditempuh itu sama dengan H itu. Jadi pada persamaan GLBB kan tadi sebelumnya kita udah turunin ya. Yang mana ST itu sama dengan S0 tambah V0T kurang setengah GT kuadrat. Kalau kemarin kan kita sudah turunkan. Yang mana S0-nya sama dengan 0. Karena kan kita acuannya dari tanah. Benda kan bergeraknya dari tanah ya kan. Jadi S0 sama dengan 0. Berarti ST-nya adalah V0 kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, gimana cara menentukan eh, titik, titik maksimumnya?
ketinggian maksimumnya, berarti H max-nya sama dengan V0 kali T max dikurang setengah G T max kuadrat. Jadi karena dia pasti titik maksimum, ya pasti titik maksimum ini, maka tentu waktu yang dipakai adalah waktu yang maksimum itu. Waktu yang diperlukan dari tanah ke mencapai titik maksimum. Dan ini pakai yang 2 sekon ini. Nah, makin 2 sekon. Jadi P0, P0-nya 20 ya. 20 kali 2 kurang setengah kali 10, 2 kuadrat. Ini 40 dikurang 20 ya. Nah, berarti 20 meter per sekon. 20 meter. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 20 meter. Nah, kemudian waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke tanah. Nah, ini sama dengan waktu ketika dia melayang di udara. Ini bagaimana? Ini sama dengan 2 kali waktu Tmax. Jadi ketika dia naik sama ketika dia turun. Berarti sama dengan 2 kali Tmax. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4 sekon. Nah, karena kan waktu dia naik ada 2 sekon dan waktu dia turun juga akan 2 sekon. Karena waktu naik sama dengan waktu turunnya. Ini 4 sekon. Jadi totalnya adalah 4 sekon. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Dek? Enggak ada, Kak. Oke. Coba kita lanjut ke soal nih. Coba kerjakan. Seorang melemparkan bola secara vertikal di atas atap gedung. Nah, ini kita kunci nih. Dia di atas atap gedung dengan tinggi 25 meter dari tanah. Bola tersebut dilempar dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Tentukanlah waktu yang diperlukan bola untuk sampai ke titik tertingginya, kemudian waktu yang dibutuhkan agar dia sampai ke tanah, berapa titik tertingginya dari tanah, berapakah kecepatan bola saat dia melempar sekon, dan berapakah kecepatan bola saat ia menyentuh tanah. Jadi, uh, silakan dipahami dulu. Uh, Tulis catatan di atas nggak? Boleh, Kak, bentar. Ya. Hmm. Ya, langsung kita bahas saja. Jadi kalau kita gambarkan dia kira-kira seperti ini. Nah, ini gedung, nah bola ini berada di atas gedung ini. Nah, tinggi gedung ini adalah 25 meter. Katakanlah itu sebagai S0-nya. Kan sekarang S0-nya ada. Sebab dia kan dari tanah. Dia kan kalau kita ambil acuannya tanah, ya bola ini berada pada jarak S0 awalnya dari tanah. Nah, makanya sebagai S0-nya. Kalau tadi kan soal sebelumnya, bola itu kan dilempar dari tanah. Nah, maka pada saat itu S0-nya sama dengan 0. Tapi sekarang dia ada posisi yang dari tanah, yakni sebesar S0 atau ketinggian dari gedung. Kemudian bola tersebut dilempar dengan kecepatan 15 meter per sekon. Nah, tentukan waktu yang diperlukan untuk sampai ke titik tertingginya. Nah, tadi kita pakai persamaan GLBB yang diperlambat tadi ya. Jadi, VT yang A dulu.
Berarti A, PT sama dengan 0 kurang GT. Nah, saat titik tertinggi, maka PT-nya sama dengan 0. Di 0 sama dengan V0 kurang GT. KT max-nya adalah V0 per G. Jadi ini 1,5 dibagi 10. Kita ambil aja G-nya 10 ya, biar gampang. Nah, kalau mau ngambil 9,4 juga boleh, tapi banyak komanya. Jadi 1,5 sekon. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk dia sampai ke puncak ini. Nah, ini titik tertingginya nih di sini. Sebelum dia turun lagi. Nah, dia turun sampai ke tanah lagi dia turunnya. Nah, nah, jadi waktu yang diperlukan untuk dia dari sini ke posisi tingginya ini adalah dia sama dengan 1,5 sekon. Nah, ambil sebagai Tmax, TM, 1,5 sekon. Kemudian waktu yang dibutuhkan agar ia sampai ke tanah. Nah, sekarang waktu yang dibutuhkan agar ia sampai ke tanah. Nah, berarti sekarang kita harus tentukan dulu berapa titik tertingginya ini. Berapa jarak antara posisi pelemparan dengan titik tertinggi. Katakanlah itu H. Ya, katakanlah itu H. Nggak perlu sih sebenarnya. Kita nyari persamaan apanya dulu. Persamaan gerakan dari bola dulu. Yakni HT-nya. Yang menggunakan persamaan ini tadi. ST sama dengan S0 tambah V0T kurang dengan GT kuadrat. Ya kan? Jadi posisi dia dari tanah itu kan sama dengan H. Nah, kayak ini kita ambil HT aja, pengganti ST. Ini posisi dia dari tanah atau ketinggian dia. HT-nya adalah H0 ditambah V0T kurang setengah GT kuadrat. Ya kan? Solusi GLBB diperlambat tadi. Dimana H0 ini adalah ketinggian si gedung. Kan dia memiliki posisi awal dari tanah. Ya. H0 adalah 25. Nah, tambah V0-nya adalah 15. Kurang setengah kali 5, setengah kali 10, T kuadrat. Berarti ini 25 tambah 15T kurang 5 T kuadrat. Nah, jadi ini merupakan persamaan ketinggian dari bola. Nah, ingat kalau dia kembali ke tanah, berarti ketinggiannya saat itu adalah 0. Nah, jadi saat kembali ke tanah, nah, maka KT-nya sama dengan 0. Nah, dia ditempuh dengan waktu T ini. Nah, jadi waktu T itu waktu yang ditempuh dia agar dia kembali lagi ke tanah. Jadi saat itu 0 sama dengan 25 tambah 15T kurang 5T kuadrat. Atau kalau kita bagi ini 5, terus kita pindah ke sini. Jadi hasilnya adalah T kuadrat dikurang 3T tambah 5. Kurang 5 ya. Ya 5T, pindah ke sini jadi bagi 5 semuanya. Nah, ini kan merupakan persamaan kuadrat. Nah, kebetulan ini nggak bisa difaktorin ya, jadi kita pakai rumus ABC. Jadi T12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Mana ini adalah A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Berarti B-nya adalah min 3, jadi 3 plus minus 9 kurang 4. A-nya ada 1, C-nya adalah min 5, ya kan? Ini min 5 bagi 2A. Bagi 2A-nya 1 ya. Oke, berarti ini 3 plus minus. Ini positif ya, jadi 29. Kita kali 5, 20 tambah 9 jadinya 29. Nah, ini kebetulan nggak bisa di apa juga, dibagi juga ini bilangan prima ya. Tapi bisa dicari akarnya di berapa pakai kalkulator. Jadi ada dua solusi yang didapatkan. Nah, yakni T1 sama dengan 3 tambah akar 29 per 2. Dan T2 sama dengan 3 kurang akar 29 per 2. Nah, kira-kira
apakah akar apakah 3 lebih besar daripada akar 29? Akar 29 ini kan kira-kira 5 lebih ya. 5 lebih berarti 3 dikurang 5, sekian hasilnya negatif. Nah, waktu itu nggak boleh dia negatif. Jadi, ini merupakan solusi yang tidak mungkin. Jadi, hanya ada satu nilai kita ambil. Ini nilai ini. Yakni T sama dengan 3 tambah akar 29 per 2. Jadi dalam matematika nih keduanya mungkin solusinya. Tapi dalam fisika lihat lagi apa nilai yang mungkin. Karena dalam fisika itu waktu itu nggak mungkin negatif. Ya. Jadi yang kita ambil adalah yang nomor satu ini. Nah, jadi ini merupakan waktu yang dibutuhkan agar dia sampai ke tanah. Jadi ini jawabannya. Waktu yang diperlukan sampai ke tanah. Oke. Kemudian berapakah titik tertingginya dari tanah? Berapakah titik tertingginya dari tanah? Berarti eh, Berarti kita harus mencari nilai H ini ya. Berarti titik tingginya adalah H0. H0 ini ditambah dengan H. Yakni pada saat dia melayang di udara selama 1,5 sekon. Jadi H max dari tanah, H max dari tanah itu adalah H ditambah H0. Nah, jadi H0 ini adalah 25 meter, yakni ketinggian dari gedung. Kemudian H itu kita bisa menggunakan GRBB di perlambat. Berarti kita pakai V 0 kali T kurang setengah GT kuadrat. Seperti yang di atas tadi. Seperti yang ini. Kenapa kita nggak pakai S0 sekarang? Ya, karena kan S0-nya udah kita tambahin sebenarnya. Atau kita ada pakai persamaan ini juga boleh. Nah, ini kan persamaan HT nih, persamaan ketinggian. Tapi T-nya dimasukin T max ini waktu sampai dia di posisi tertinggi. Bukan T yang di sini. Kalau ada masukin yang ini ke persamaan ini, nah, persamaan ini, maka hasilnya pasti sama dengan nol. Kenapa? Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk dia kembali ke tanah. Sedangkan ini adalah waktu yang diperlukan dia untuk mencapai titik tertingginya ini. Nah, maka masukin yang 1,5 sekon ini ke persamaan ini. Ya, jadi biar gampang kita pakai satu persamaan aja, biar konsisten juga ya. Jadi H1 T max, berarti untuk titik tertinggi, hmm, berarti H0 ditambah P0 kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, jadi H0-nya adalah 25, tambah P0-nya adalah 15, 15 ya. Kemudian T max-nya adalah 1,5 sekon. Nah, kalau 1,5 kurang setengah kali 10 kali 1,5 dipadatkan. Nah, ini agak sulit sedikit. 5, 2,25, 25 tambah 7, berapa hasil kali. Pokoknya itulah hasil kalinya tinggal ditambahin aja. Nah, ini hasilnya pasti lebih besar daripada 25 meter, 25 meter ya. Besar daripada ketinggian gedung. Kemudian, berapakah kecepatan bola saat T sama dengan 4 sekon? Nah, kita berarti menggunakan persamaan GLBB ini. Ini VT sama dengan V0 kurang GT. Jadi, untuk pertanyaan C, kecepatan saat T sama dengan 4 sekon. Nah, maka kita pakai persamaan yang GLBB aja. VT sama dengan V0 kurang GT. Jadi ini persamaannya bisa dipakai untuk apa aja ya. Asalnya dia tanda negatif ini, kalau dia yang pakai tanda yang GLBB itu dipakai di semua titik. Ya, mau dia gerakannya ke turun, mau gerakan ke bawah, terserah. Tapi nanti hasilnya pasti negatif. Kalau dia sedang turun, pasti nanti hasilnya negatif. Nah, itu yang mengindikasikan dia sedang gerak turun. Jadi, pada saat T sama dengan 4 sekon, berarti 15 kurang 10 dikali 4, 15 kurang 40 sama dengan minus 25 meter per sekon. Nah, jadi pada saat T sama dengan 4 sekon tersebut, dia sedang gerak turun.
Nah, sedang gerak dulu dengan kecepatan 25 meter per sekon. Jadi kira-kira dia udah menurun di sini nih. Kita di sini di posisinya. Kayak berapakah kecepatan bola saat ia menyentuh tanah? Nah, saat ia menyentuh tanah. Oke, berarti kita pakai persamaan yang sama, pakai PT ini juga. Namun, T-nya sekarang pakai yang T, T melayang di udara, T melayang di udara. Waktu yang atau waktu yang dibutuhkan dia untuk sampai ke tanah. Yakni yang ini. Nah, ditinggal ganti aja T-nya. Berarti em, aktif P tanah sampai dari tanah ya adalah P0 kurang GT, mana T-nya adalah waktu ketika dia sampai ke tanah, yakni 3 tambah tambah akar 29 per 2. Ya, dan P0-nya adalah 15 kurang 10 kali 3 tambah akar 29 per 2. Ini berapa ini? 5, 15 kurang, ini kalau dibagi jadi 5, 15 kurang 5 akar 29. Berarti ini adalah min 5 akar 29. Akar 29 ini kan kira-kira 5 lebih ya. 5, sekian. Berarti ini mendekati minus 2,5, minus 25 meter per sekon. Atau lebih besar daripada itu. Ini kira-kira nih 25 meter per sekon. Nah, coba kita lihat. Kecepatan awalnya adalah 15 meter per sekon pada saat di gedung. Sedangkan kecepatan pada saat dia mencapai tanah ternyata 25 meter per sekon. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kecepatan awal dia sama kecepatan tanah dia tidak sama? Ya, karena ada energi potensial di sini. Karena dia berada pada titik tertentu, pada ketinggian tertentu dari tanah, yang mana pada saat itu tersimpan energi potensial. Jadi di sini dia memiliki energi potensial nih sebesar mg kali h. Mungkin udah pernah belajar di SMP gitu kan? Jadi di sini dia mengandung energi potensial MgH. Nah, kemudian energi potensial ini ada energi kinetik, yang yakni setengah mv kuadrat. Mana V-nya kecepatan di sini kan. Nah, kemudian energi potensial dan energi kinetik ini berkurang terus sampai ditambahkan keduanya sampai pada saat di sini dia cuma memiliki energi kinetik saja. Jadi kalau kita lihat ya dari kekekalan energi, ini sebenarnya cara untuk menganalisis apakah jawaban kita benar atau enggak ya dari kekekalan energi. Jadi kan saat di di puncak gendung harus sama dengan saat dia di tanah. Itu yang definisi dari kekekalan energi tersebut. Nah, pada saat di puncak gedung dia memiliki energi potensial sama energi kinetik. Kenapa? Karena dia kan dia saat ini dia memiliki kecepatan awal. Dia kan memiliki kecepatan awal, berarti dia punya energi kinetik. Kemudian dia juga memiliki posisi tertentu dari tanah. Artinya dia juga mengandung energi potensial. Jadi ada energi potensial sama energi kinetik di sini. Kemudian kalau pada saat di tanah, dia cuma ada energi kinetik aja. Nah, karena kan pada saat itu posisinya udah di tanah. Nah, berarti dia dari tanah, berarti nggak ada jarak dari tanahnya. Jadi energi potensialnya saat itu sama dengan nol. Jadi cuma ada energi kinetik di sini. Jadi saat ini adalah mg kali H0 tambah setengah M V0 kuadrat. Nah, saat ini kinetiknya adalah setengah M V tanah gitu kan. V tanah kuadrat. Kemana M ini adalah massa dari bola. Nah, kita bisa coret. Kemudian kalau kita kalikan 2, berarti 2GH0 tambah V0, bilang 2GH0 tambah V0 kuadrat sama dengan V tanah di akar dari 2GH0 tambah V0 kuadratnya kita kita langsung lihatkan aja. Kemudian baru kita masukin. Nah, 2 kali 10 H0-nya adalah 25
sama V0-nya ada 15, ya kan? Berarti 15 dikuadratkan. 15, berarti ini akar 500 ya. Akar 500, terus ini 15,225. Ini akar 725. 725 ini eh, kalau 29 kali 25, ya pas ya 725. Jadi merupakan 29 kali 25 atau 5 akar 29. Nah, hasilnya cocok dengan yang kita kerjakan dengan GLDB. Jadi, kalau mau nyari dengan energi atau mau nyari dengan GLDB, bisa sebenarnya. Cuman kalau tekanan energi ini terbatas, harus pada gesekan udara yang diabaikan. Jadi, kita bisa menggunakan tekanan energi kalau gesekan udaranya nggak ada. Tapi pada Olimpiade, misalnya gesekan udaranya tuh diadakan. Jadi, tapi untuk menjaga gesekan udara, ada harus memahami hukum Newton dulu. Jadi makanya sekarang kita belum masuk pada gesekan udara itu ya. Kalau ada kesempatan kita coba bahas mengenai ya kalau yang pas ada gesekan udara. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Kak. Oke. Nah sekarang kita masuk pada gerak parabola ya. Jadi apa sih sebenarnya gerak parabola? Ya gerak parabola berarti lintasannya berbentuk parabola. Parabola itu kan kalau difungsikan tadi seperti ini. Nah jadi dia memang melengkung seperti itu gerak parabolanya. Nah sama dengan ini. Jadi sebenarnya gerak parabola ini timbul ketika suatu benda itu dilemparkan tidak tepat lurus vertikal. Nah, tadi kan dilempar vertikal. Nah, jadi kalau dia dilempar vertikal, nah dia turun pada titik itu lagi juga. Jadi dia dilempar tadi kan vertikal ke atas, terus nanti dia turun. Nah, dia tepat menyentuh tanah pada posisi yang sama. Nah, berbeda dengan gerakan parabola ini. Parabola ini dia dimiringkan sedikit untuk sudut tertentu terhadap permukaan horizontal terhadap sumbu X, katakanlah pada sudut theta gitu kan. Jadi eh, pas dia gerakan ini, nah dia sebenarnya em, sebenarnya kan kalau nggak ada gravitasi, ini kan ada gravitasi ke bawah kan. Nah kalau nggak ada gravitasi dia bakal lurus seperti ini aja gerakannya sampai tak enggak. Tapi karena ada gravitasi, nah benda ini bakalan berusaha ditarik, 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 ditarik. Nah sehingga membentuk lengkungan seperti ini gerakannya. Jadi kalau nggak ada gravitasi, nah dia bakal lurus aja tuh gerakannya tanpa ada gangguan. Tapi karena ada gravitasi, maka dia ditarik terus, ditarik ke bawah, sehingga dia bentuk gerakannya parabola seperti ini. Nah, ini bisa dilihat dari gerakan misalnya eh, main basket ya, atau main sepak bola, itu merupakan gerakan parabola. Jadi dia timbul karena ada gravitasi yang menarik benda ini. Jadi sebenarnya dia merupakan gabungan antara gerak sumbu X dan sumbu Y. Jadi dalam menganalisis gerakan parabola ini sebenarnya kita bagi dua. Ini gerakan dalam sumbu X satu dan gerakan dalam sumbu Y satu. Jadi V0 ini kecepatan awalnya kita proyeksikan. Nah, proyeksi vektor. Jadi yang pertama kita proyeksikan pada sumbu X. Nah, jadi menjadi Vx. Ada sebenarnya udah belajar vektor atau belum? Vektor udah pernah belajar? Udah. Udah ya vektor. Jadi kan kalau dia di samping sudut kan jadi cos, di depan sudut kan jadi sin ya. Nanti sama sebenarnya sama seperti itu. Jadi ini V0 ini vektor resultannya. Nah, vektor resultan. Jadi V0 ini kan dia miring, jadi harus diproyeksikan dulu ke sumbu X dan ke sumbu Y. Karena si sumbu X ini adalah di samping dari theta, maka proyeksinya menjadi V0 cos theta. Jadi proyeksi V0
proyeksi vektor fenol ke sumbu X itu adalah fenol cos theta. Kenapa? Karena dia di samping sudut theta. Sedangkan proyeksi fenol ke sumbu Y itu adalah fenol sin theta. Kenapa? Karena dia berada di depan theta. Jadi kalau garis yang apa ya vertikal ini kita pindahkan ke sini, nah juga boleh juga sama. Jadi tibanya si proyeksi ke sumbu Y ini di depan sudut theta. Nah, makanya hasil proyeksinya itu adalah fenol sin theta. Nah, itu menjadi kecepatan awalnya. Nah, ini kecepatan awal arah sumbu X, fenol cos theta, dan ini kecepatan awal sumbu Y, jadi fenol sin theta. Nah, jadi fenolnya sekarang kita nyatakan menjadi fenol cos theta arah I, yang untuk kita menyatakan vektornya ya, fenol cos theta arah I tambah fenol sin theta arah Y, atau arah J. Jadi I dan J ini kan menyatakan arah vektor satuan, yang mana I untuk arah X, nah yang J untuk arah Y. Jadi, jadi vektor fenol menyatakan dengan fenol cos theta arah I tambah fenol sin theta arah J. Kemudian, kan percepatan gravitasi kan cuma arahnya ke bawah, cuma arah vertikal aja. Nah, jadi cuma fenol sin theta yang dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan arah X ini, fenol cos theta, tidak ada pengaruh gravitasi. Artinya apa? Kecepatannya konstan sampai kapanpun. Jadi kecepatan bola dalam arah X ini dia konstan. Kenapa? Karena dia tidak ada pengaruh gravitasi. Gravitasi cuma arah Y saja. Jadi cuma si fenol sin theta ini yang dipengaruhi terus oleh gravitasi. Jadi eh Vx ya, Vx atau kecepatan dalam arah X sebagai fungsi dari waktu itu adalah fenol cos theta aja. Yang mana dia konstan. Jadi apa? Um, kan di sini ada fenol juga nih. Kan di sini ada V juga. Nah, jelas ya. Nah, kan di sini ada V. Nah, V ini kalau kita proyeksikan jadi Vx lagi, dia menjadi Vy lagi. Nah, Vx di sini sama dengan Vx di posisi awal ini, yakni tetap fenol cos theta. Nah, pada saat titik tertinggi, nggak ada lagi VY-nya karena dia nggak mampu untuk tinggi lagi. Dia nggak mampu menambah ketinggiannya. Jadi pada saat di titik tertinggi itu cuma ada fenol cos theta aja. Ya, jadi itu bedanya antara gerakan vertikal dengan gerakan parabola. Di titik tertinggi gerakan parabola itu masih ada kecepatannya, yakni fenol cos theta. Fenol cos theta aja. Sedangkan fenol Y-nya atau kecepatan arah Y-nya sudah nol. Karena pada saat itu dia sudah mencapai titik tertinggi kan, jadi dia nggak mampu tinggi lagi. Nah, kemudian pas dia turun, nah kecepatan dalam arah Y sedikit bertambah. Nah, di sini ada V-nya, kecepatan dari V-nya. Terus di sini ada VY-nya ke bawah. Jadi dia sekarang searah dengan kecepatan gravitasi. Nah, searah dengan kecepatan gravitasi kan. Jadi saat itu dia GBB-nya dipercepat lagi. Jadi pas dia naik, itu diperlambat. Setelah mencapai titik tertinggi, dia dipercepat. Nah, pas di sini juga ada Vx. Nah, ini sama juga dengan fenol cos theta. Jadi di setiap titik ini, itu fenol cos theta semuanya Vx. Termasuk pada saat dia kembali lagi ke tanah. Nah, di sini ada fenol cos theta juga atau Vx ya. Jadi Vx ini dia tidak berubah karena nggak ada percepatan gravitasi yang mempengaruhi dia. Namun pada dalam arah Y itu ada gravitasi, ya kan? Berarti dari GLBB. Nah, berarti untuk VY sebagai fungsi dari T itu pakai GLBB yang seperti gerakan vertikal. Berarti V0 sin theta kurang GT. Ya sama dengan GLBB gerakan vertikal yang diperlambat itu ya. Yang mana ini sebagai fenol Y-nya. Kecepatan murah-murah dalam arah Y. Ini adalah fenol X-nya. Oke, jadi kita dapatkan dua persamaan kecepatan untuk gerakan parabola. Jadi fenol cos theta untuk arah X dan fenol sin theta kurang GT untuk arah Y. Nah,
Kemudian kalau kita menentukan jarak, ya jadi kita nih sekarang kita menentukan jarak atau posisi bola sekarang ya dari tanah. Nah, untuk posisi vertikal itu kita notasikan sebagai X. Jadi kan misalnya nih kita ambil pada di titik ini. Nah, posisi dia dari titik acuannya itu adalah X. Nah, sedangkan posisi vertikal dari titik acuan itu adalah Y. Nah, kurang jelas ya. Yang ini Y, yang ini X. Jadi posisinya ada dua. Yakni X dan Y. Nah, jadi ditentukan satu-satu nih. Nah, dapatinnya dari mana? Dari persamaan kecepatannya ini. Jadi, eh, dx dt itu sebenarnya adalah tx. Jadi, perubahan posisi dalam arah x atau yang vertikal ini sama dengan kecepatan dalam arah x atau tx. Atau sama dengan V0 cos theta, yakni konstan. Ya kan? Jadi, kalau kita integralkan ini, jadi dx adalah V0 cos theta dt, ya, mana kita integralkan. Nah, V0 cos theta ini kan konstan semuanya, jadi dia boleh keluar dari integral. Jadi X-nya adalah V0 cos theta tambah C. Nah, sekarang acuannya dia adalah di titik pelemparan nih. Jadi C-nya sama dengan 0. Karena kan tepat, acuannya tetap di situ, tepat di situ. Jadi posisi awalnya tetap ada di acuan, jadi C-nya sama dengan 0. Nah, jadi X-nya adalah V0 cos theta. Nah, jadi X ini adalah seno coseta. Jadi itu masuk akal juga sebenarnya kan. Itu kan karena kecepatannya konstan di sini, maka gerakan dalam arah horizontal itu adalah GLB. Jadi dalam arah X ini sebenarnya dia GLB. Nah, dalam arah Y dia itu adalah GLBB. Nah, posisi dalam arah dalam GLBB, maaf, posisi dalam GLB itu kan V0 kali T, ini rupa T ini. V0 kali T, yang mana V0-nya adalah V0 cos theta. Oke. Kemudian em, untuk arah Y berarti DY DT sama dengan PY. Ya, ini perubahan posisi dalam arah Y. Ini perubahan posisi dalam arah Y itu sama dengan PY. Nah, atau V0 sin theta kurang GT. Ya, berarti kalau kita tegakkan ini DY sama dengan PY DT. Mana sekarang PY-nya nggak konstan ya. PY-nya adalah V0 sin theta dikurang GT. Yang dari sini, sama dengan BB ini. Nah, kemudian kalau kita hilangkan D-nya, kita integralkan. Jadi kita dapat Y-nya adalah integral PY dt. Langsung aja masukin PY-nya. Berarti integral V0 sin theta kurang GT dt. Nah, V0 sin theta ini kan konstan ya. Jadi kita pisah integral V0 sin theta dt kurang integral dt dt. Dia kan dia kan boleh dipisah seperti itu karena dia operasi bagi atau operasi kurang atau tambah. Tapi kalau dia ini kali, nah dia harus disatukan. Jadi dia ini ibaratnya kayak perkalian dalam gitu kan. Dan seperti ini. Kemudian ini kita integralkan, yang mana V0 delta ini kan konstan. Jadi dia boleh keluar integral, turun dia ke bawah, terus tinggal integral dt. Nah, integral dt sama dengan t. Jadi V0 sin theta kali t. Nah, dia ini kan juga konstan, jadi dia turun ke bawah. Nah, sekarang tinggal integral T dt. Nah, berarti ini ada N-nya sama dengan 1 ya. Nah, dengan rumus integral kemarin itu berarti 1 tambah 1, T 1 tambah 1. Oke. Terus hasilnya ditambah dengan C, hasil integrasi. Kemudian hasilnya adalah V0 sin theta kali T kurang setengah dt kuadrat. Seperti yang tadi, seperti kelebihan tadi. Nah, C-nya juga sama dengan 0, karena kan kita ambil acuannya tepat di posisi awalnya. Jadi C-nya sama dengan 0. Jadi berimpitnya kan di tanah juga, berarti C-nya juga sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan
YT-nya, posisi vertikal dia dari tanah itu adalah V0 sin theta kali T kurang setengah YT kuadrat. Nah, berarti kita dapat 4 buah persamaan ya dalam parabola ini. Ini persamaan X, persamaan Y, kemudian persamaan kecepatan dan arah X dan arah Y. Kemudian kalau kita nyatakan dalam vektor, kita nyatakan dalam vektor, nah seperti biasa, kalau kita nyatakan dalam vektor, nah kan dia berarti kan Px dalam arah I tambah Py dalam arah J. Ternyata kan dia dalam vektor kan seperti itu. Komponen X dikalikan dengan vektor satuan arah X, kemudian komponen arah Y dikalikan dengan vektor satuan arah Y. Nah, Vx-nya adalah V0 cos theta dan Vy-nya adalah V0 sin theta kurang gt. Nah, ini dia untuk menyatakan vektor kecepatan dari V. Jadi sebenarnya Vx dan Vy ini bukan kecepatan total ya. Nah, kecepatan totalnya adalah ini. Hmm. Kalau kecepatan totalnya dimasukin kecepatan arah X dan arah Y-nya. Nah, kemudian untuk mencari resultan atau nilai dari vektor V ini, nah, berarti kita cari resultannya. Itu sama dengan akar dari yang X tambah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya kan? Jadi V0 cos theta kuadrat tambah V0 sin theta kurang GT kuadrat. Ya, karena kan mencari resultan suatu vektor, ya kan? Kalau vektor itu dinyatakan dalam komponen X-nya dan komponen Y-nya seperti ini, yang mirip dengan ini, maka resultan dari vektor tersebut adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, bersama dengan tadi Pitagoras. Nah, berarti ini kuadrat tambah ini kuadrat. Lalu diakarkan. Nah, ini baru nih kecepatan total dari si bola. Nah, ini menyatakan kecepatan total dari bola tersebut. Nah, sama juga dengan posisi ya. Nah, posisinya, dia katakanlah dia di sini tadi. Nah, ini posisinya yang ini nih. Yakni jarak dia dari pusat pelemparan. Terus ini. Ya, jadi R itu adalah posisi dia dari jarak pelemparan sebenarnya. Nah, yang mana kalau kita pakai Pitagoras, kalau ini X, kalau yang ini Y, nah, maka X kuadrat tambah Y kuadrat. R-nya. Ini kan pakai Pitagoras. Jadi sebenarnya kalau kita nyatakan dalam vektor juga bisa. Ini vektor posisi dari vektor posisi dari bola. Nah, berarti kita nyatakan dia R-nya itu dalam X arah I tambah Y arah J-nya. Jadi kita nyatakan posisi X dalam arah I, kemudian posisi Y dalam arah J. Dimana X-nya adalah V0 cos theta kali T, dan Y-nya adalah V0 sin theta kali T kurang setengah YT kuadrat. Nah, ini dalam arah J-nya. Nah, ya. Ini sebagai fungsi dari waktu nih, posisinya. Jadi ini vektor posisi dari bola dalam titik pelemparan sebagai fungsi dari waktu. Nah, kemudian untuk menentukan resultan atau besarnya saja, maka R adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya kan? X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau sama dengan akar dari V0 cos theta kali T kuadrat tambah V0 sin theta kali T kurang setengah T kuadrat di kuadratnya. Nah, ini dia. Oke, kita masuk pada contoh soal. Sebuah peluru ditembakkan dari sebuah meriam sehingga ia mempunyai kecepatan awal V0 sama dengan 100 meter per sekon.
Meriam tersebut dimiringkan dengan sudut elevasi 53 derajat terhadap horizontal. Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka tentukan vektor kecepatan dari peluru sebagai fungsi dari waktu, vektor posisi dari peluru sebagai fungsi dari waktu, kecepatan peluru saat T sama dengan 4 sekon, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, kecepatan di titik tertinggi, ketinggian maksimum peluru, waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah, dan jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh peluru. Ya sebenarnya banyak ya soalnya, cuman tapi mengerjakannya ini uh, berurutan. Nah, jadi ini kan udah kita temukan tadi di atas persamaannya. Vektor kecepatannya sebagai fungsi dari waktu yang nilai total ini tadi. Yang dia kan tanya vektor. Nah, berarti yang ambil dalam vektor ini, bukan yang dalam resultan ini. Nah, ini kalau ditanya nilainya. Tapi kalau yang vektornya diambil yang di sini. Yakni fenol cos theta I tambah fenol sin theta kurang GT arah C. Jadi, vektor kecepatannya fenol cos theta arah I tambah fenol sin theta kurang GT arah J. Nah, masukin nilainya. Nah, sekarang elevasinya 53 derajat. Berarti saat itu tetanya 53 derajat. Kalau kita gambarkan ya, nah di sini fenolnya, ini bolanya dilemparkan, terus sudutnya 53 derajat. Nah, baru dia bakalan membentuk lintasan parabola seperti ini. Nah, ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y-nya. Oke. Nah, berarti saat itu tetanya adalah 53 derajat. Nah, fenolnya 100 ya. Ini 100 kali cos 53. Cos 53 adalah 0,6 ya. 0,6 berarti ini arti tambah eh ya. Ini kan sebagai fungsi dari waktu nih. Berarti dia masuk waktu T-nya sini ya. Kemudian fenol sin theta, fenolnya 100 kali sin 53. Sin 53 itu adalah 0,8. Kurang G-nya adalah 10 kali T. Nah, ini arah J ya. Ini 60 arah I tambah 80 kurang 10 T arah J. Nah, ini satuannya adalah meter per sekon. Jadi ini adalah vektor kecepatan dari peluru sebagai fungsi dari waktu. Ya. Kemudian vektor posisi. Nah, vektor posisi dari peluru sebagai fungsi dari waktu. Jadi masukin ke persamaan yang RT ini. Ya, nanti kalau ini yang A, yang B berarti vektor posisinya RT sebagai fungsi dari waktu. Berarti X arah I tambah I arah J atau P0 cos theta kali T arah I tambah P0 sin theta kali T dikurang setengah GT kuadrat arah J. Nah, itu udah kita taburkan di atas tadi. Kemudian baru masukin P0 sama nilai cosnya. Jadi ini 100 kali 0,6 kali T arah I tambah ini 100 kali 0,8 kali T kurang setengah kali 10 kali T kuadrat. Arahnya adalah J. Nah, ini berarti 60 T arah I tambah 80 T kurang 5 T kuadrat arah J. Nah, ini satuannya adalah meter ya. Karena kan di atas kita pakai satuannya SI semua. Nah, maka satuan posisinya juga nanti meter. Jadi ini adalah posisi dari peluru sebagai fungsi dari waktu. Nah, kemudian yang C, kecepatan peluru saat T 9 per sekon. Ya sudah, tinggal kita masukin 4 sekon ke sini. Ke kecepatan sebagai fungsi dari waktu. Nah, itu enaknya kalau kita nentuin sebagai fungsi dari waktunya dulu. Jadi kalau ditanya spesifik waktunya, kita tinggal masukin ke situ. Jadi V saat T 4 sekon. Nah, berarti kita masukin ke sama ini.
Ya, nah, berarti ini 60 arah I tambah 80 kurang 10 kali 4 ya. T-nya 4 maksudnya sini. Sini arah J, berarti 80 kurang 40. Jadinya 40 ya. Jadi 60 arah I tambah 40 arah J. Nah, ini kan tanya vektornya ya. Ini kan kecepatan seluruh, berarti nggak ditanya vektornya. Nah, berarti ini tanya itu adalah kecepatan totalnya atau nilai dari kecepatan tersebut. Jadi kita cari resultan hari ini. Nah, ini kan baru dalam bentuk vektor ya, vektor, komponennya vektor. Komponennya, yakni dalam arah X, dalam arah Y. Ya, ini adalah Vx-nya, ini adalah Vy-nya. Jadi kalau ditanya kecepatan total, nah berarti kita minta itu adalah mencari resultannya, resultan dari vektor ini. Yakni 60 kuadrat tambah 40 kuadrat, lalu diakarkan. Ini 3.600 tambah 1.600 ya. Berapa itu? 8 ya, 82. Ini 1.600. 5.200. Akar 5.200. Atau 10 akar 52 meter per sekon. Oke, berarti ini kecepatan total dia ketika waktu T sama dengan 4 sekon. Kemudian yang D, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, ingat tadi kata kuncinya. Di titik tertinggi, kecepatan dalam arah Y sama dengan 0. Jadi pada saat titik tertinggi, itu cuma ada kecepatan dalam arah X-nya saja. Nah, ini V0 cos theta. Jadi itu kata kuncinya. Di titik tertinggi, nah, PY sama dengan 0 dan PX-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat em, dari vektor vektor kecepatan ya sebagai fungsi dari waktu yang ini 60 kali I tambah 80 kurang 10T ini. Nah, ini kan PX-nya. Nah, ini PX-nya yang di sini adalah PY-nya. Ini pada saat titik tertinggi itu PY-nya sama dengan 0. Berarti 80 kurang 10T ini sama dengan 0. Ya, T harus itu sama dengan 0. Maka T-nya adalah 80 per 10 atau 8 sekon. Jadi waktu yang dia perlukan untuk mencapai titik tertinggi ini, mencapai titik tertinggi ini adalah 8 sekon. Ya, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Kemudian kecepatan di titik tertinggi. Nah, tadi udah kita jawab ya. Kecepatan di titik tertinggi itu hanya ada Vx saja, hanya Vx saja. Nah, berarti di sini catch di titik tertinggi sama dengan Vx karena saat itu V-nya sudah ini kok Vx sama dengan 0. Vx-nya sama dengan V0 cos theta. V-nya sama dengan 0 di titik tinggi. Vx-nya tetap karena di semua titik nilai Vx sudah tetap. Jadi kecepatan di titik tinggi hanya ada Vx yakni V0 cos theta. Nah, jadi kalau dari sini kita lihat itu V-nya adalah 60 meter per sekon dalam arah I. Jadi vektor kecepatan dalam arah uh, vektor kecepatan pada titik tinggi itu cuma ada dalam arah X saja, yakni 60 meter per sekon dalam arah I. Oke, jadi ini adalah kecepatan titik tertinggi. Kemudian yang F, ketinggian maksimum peluru. Nah, berapa ketinggian maksimum peluru? Berarti kita masukin aja ke persamaan yang Y. Kalau tanya ketinggian maksimum, ya tanya Y kan? Karena kan ini menyatakan ketinggian maksimum. Y, ketinggian dari tanah. Nah, bukan R ini. R ini menyatakan jarak dia ke titik pelemparan. Sedangkan kalau ketinggian itu Y. Nah, jadi kalau tanya ketinggian maksimum, nah berarti ini di sini nih, suku ini sini.
Karena yang ini adalah X, yang di sini adalah Y. Nah, untuk menentukan titik maksimum tersebut, kita tinggal masukin waktu maksimumnya, waktu ketika dia mencapai titik tertinggi ke Y ini. Jadi, eh YT itu kan tadi V0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat, ya kan? Nah, untuk menentukan Y max-nya, nah tinggal dimasukin T max ke sini. Nah, masukin T max ke sini. Yakni T tertinggi, 8 sekon ini. Nah, berarti V0 eh ya, ini kalau ya boleh-boleh sebenarnya. Kita masukin angkanya langsung ya. Ini 100 kali sin 53 berarti 0,8 kali T-nya 8 sekon kurang setengah kali 10 kali T kuadrat di 8 kuadrat. Ya, ini 86 40 dikurang 16 kali 5 320 ya. Ini 8 kali 2 64. 64 berarti kali 5 ya 320. Berarti ini adalah 320 meter. Ya, jadi Y max-nya adalah 320 meter. Jadi ketinggian maksimum itu adalah ini 320 meter. Nah, kemudian ketinggian maksimum. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Nah, ini kata kuncinya sama kayak gerakan GLBB tadi. Jadi, waktu yang diperlukan untuk ke puncak itu kan Tmax. Nah, waktu untuk turun itu sama juga. Jadi, waktu dia naik sama dengan waktu dia turun. Karena kalau nggak ada gesekan, kembali lagi, gerakan parabola ini simetris. Ya, dia simetris. Jadi, naiknya tentunya sama dengan turunnya. Ya, jadi untuk tidak ada gesekan, coba deh kita lihat tuh. Kalau angin itu nggak ada, misalkan seorang pemain tak bola gitu kan, dia nendang bola nih, pas nggak ada angin, itu kan gerakan dari bola itu kan tepat hampir sempurna dengan parabola. Tapi sebenarnya di udara itu nggak bisa benar-benar diabaikan gesekan udara sebenarnya. Tapi hampir mendekati parabola sempurna gitu loh. Tapi untuk fisika ini dia selalu mengambil kasus yang ideal gitu. Jadi fisika itu diabaikan sama sekali. Nah, kalau gesekan diabaikan sama sekali, maka waktu untuk naik ini sama juga dengan waktu untuk turun. Jadi waktu totalnya adalah 2 kali waktu naik. Nah, jadi waktu H G ya. Jadi waktu untuk mencapai tanah sama dengan 2 kali T max. Yakni 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Yakni 2 kali 8, yakni 16 sekon. Nah, kemudian terakhir jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh peluru. Berarti jarak terjauhnya adalah ini. Nah, X max-nya. Jangkauan terjauhnya, jarak terjauhnya. Berarti kalau kita pakai X max, ya udah kita pakai persamaan yang ini. Nah, persamaan X sebagai posisi dari waktu. Yakni V0 cos theta kali T. Ya, jadi X max-nya tentu V0 cos theta dikalikan dengan T max. Nah, T max itu apa? Waktu yang diperlukan untuk dia sampai ke tanah. Nah, jadi waktu yang diperlukan dia untuk sampai ke sini. Yakni yang 16 meter per sekon tadi. Karena ini kan sama dengan waktu dia melayang di udara. Ya kan sampai ke sini 16 sekon. Ya, untuk menentukan jaraknya itu tinggal dikalikan kecepatan sama waktunya. Kenapa? Pada gerakan eh, horizontal ini dia GLB. Nah, jadi tinggal kecepatan dikalikan waktu saja pada gerak GLB ini kan. Jadi V0-nya 100 dikali 0,6 dikalikan yang 16. Berarti itu ini 9,6 ya. 960 meter. Jadi X max-nya adalah
960 meter. Jadi terdapat kesimpulan bahwa titik tertingginya 320 meter dan X max-nya adalah 960 meter. Nah, sampai sini datanya nggak deh? Paham nggak? Kak, mau nanya tadi yang 180 itu dapat dari mana, Kak? 180 yang mana ya? Yang ini, yang D. Oh, oh 180 sih 18 itu ya. 80. Itu kan kan ini di titik tertinggi itu kan VY-nya sama dengan nol. Nah, kita ambil dari persamaan yang VY ini. Nah, dari persamaan VY ini. Ini kan persamaan VY ini. Ini kan VX, ini kan VY. Nah, jadi di titik tertinggi VY-nya sama dengan nol. Jadi 80 kurang 10T sama dengan nol. Nah, ini dia. 80 kurang 10T sama dengan nol. Berarti T sama dengan 80 dibagi 10, yakni 8. Oke, Oke, Kak. ada lagi? Itu aja. Oke. Oke, mungkin sampai sini pertemuan kita tentang gerak parabola. Ini ada satu tugas mungkin ya. Tapi nanti dikirim juga buku PPT-nya. Oke, mungkin itu sekian dari kakak. Terima kasih adik sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Jadi kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.